Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak di rumah kontrakan sederhana ya teman-teman. Di sini aku lagi pasang kipas karena tadi tuh aku udah cuci kipasnya ya teman-teman. Cuma di bagian part-part yang aku harus cuci, cuma nggak aku record juga ya karena repot diintilin bocil aja, padahal aku cuma cuci kipas doang. Dan ini kipasnya udah aku pasang, langsung aku nyalain ya teman-teman, karena anak aku ini udah pada kepanasan. Udah selesai pasang kipas, ini lanjut aku mau beresin di area depan TV yang selalu berantakan setiap harinya ya, Masya Allah. Kalau punya anak toddler dan anak bayi itu ya pasti rumah itu selalu berantakan, gak ada rapihnya ya teman-teman. Jadi jangan ada yang julid. Pokoknya harap dimaklum aja ya teman-teman kalau misalkan rumah aku ini gak ada rapihnya. Soalnya pernah ada yang bilang, kok rumahnya itu nggak pernah rapih ya. Ini ngomongnya di dunia nyata ya teman-teman, enggak yang di sosmed atau gimana. Ya aku bilang karena anak aku ini lagi aktif-aktifnya, jadi rumah aku nih nggak pernah rapi. Padahal aku udah beresin setiap kali mereka tuh habis mainan, tapi tetap aja baru 5 menit aku beresin terus udah berantakan lagi. Dan di sini lanjut aku mau nyapu karena pasti yang namanya habis mainan itu, apalagi anak-anak aku ini tadi pada main di sini bareng sama teman-temannya. Jadi otomatis bakalan kotor ya teman-teman. Jadi di sini aku mau langsung sapu-sapu karena lumayan agak kotor di sini. Terus juga ada beberapa plastik-plastik bekas makanan juga ya. Di sini aku sapu-sapu aja sampai benar-benar bersih. Dan aku hari ini enggak ngepel karena kemarin aku udah ngepel. Jadi biasanya aku ngepel itu 2 hari sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalkan setiap hari kayaknya pinggang aku tuh nggak kuat karena aku harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Tapi ada kok ya ibu rumah tangga yang ngepel setiap hari. Kalau aku ngerasa aduh pinggang aku tuh bakalan sakit banget ya teman-teman. Jadi aku ngepelnya itu 2 hari sekali, itu pun kalau misalkan akunya lagi nggak terlalu capek. Tapi emang aku usahakan 2 hari sekali itu aku ngepel ya, karena tahu sendiri kalau misalkan punya anak kecil itu pasti bekas makanan itu di mana-mana, terus lengket juga ya kan. Tapi aku usahakan sekali lagi setiap anak aku itu duduk atau setiap anak aku itu makan, tempat kita makan di ruang TV itu selalu bersih ya teman-teman. Jadi enggak yang kotor-kotor banget gitu. Udah selesai di bagian dalam dan di bagian depan sini aku sapu-sapunya. Lanjut aku mau ngejemurin pakaian ya teman-teman. Yap, jadi ini tuh kegiatan aku di sore hari. Jadi kenapa aku tuh selalu ngejemurinnya di sore hari, karena biar dia tuh lebih tirisnya dari sore ya sampai ke pagi. Jadi keesokan harinya itu tinggal setengah kering gitu ya teman-teman. Jadi besokannya itu misalkan harinya itu panas, aku tinggal pindahin jemurannya itu ke tempat panas. Dan kalian bisa lihat di sini mataharinya itu udah mau tenggelam ya teman-teman karena udah sore. Dan berhubung udah sore, aku hari ini nggak masak ya, jadi masaknya itu sore. Tadi aku cuma goreng telur masaknya untuk aku dan anak-anak. Dan di sini berhubung juga pas suami udah mau pulang bentar lagi, jadi aku mau masak yang stok ada di kulkas ya teman-teman. Jadi tinggal cumi asin aja nih stok aku yang ada di kulkas. Sebenarnya ada sih telur ya, cuma aku mau nguras di kulkasnya biar nggak ada stok makanan apa-apa ya teman-teman. Dan di sini anak aku agak sedikit rewel pas aku lagi bersihin cumi asinnya. Ini aku bersihin cumi asinnya itu dari yang tulang apa tuh, yang beningnya itu loh. Biasanya kan kalau orang-orang tuh nggak dibersihin ya, tapi aku bersihin biar nanti makannya itu enak ya teman-teman. Sampai anak aku itu kepleset saking dia tuh pengen gelendotan aku terus. Emang anak aku ini senempel itu sama aku
aku, pasti kalian ibu-ibu yang punya anak seumuran sama kayak anak aku ini emang pasti dilendotin kayak gini ya teman-teman. Masak pun susah, mau kemana-mana pun susah, pokoknya ya nikmatin aja, syukuri aja ya prosesnya seperti ini, karena kegiatan seperti ini tuh nggak bakalan yang lama ya teman-teman. Contohnya itu udah ada si kakak atau anak aku yang pertama itu, dia udah nggak gelendot-gelendotan aku lagi ya, mungkin dari umur 2 tahun atau 2 tahun setengah ya teman-teman, itu udah mulai mandiri atau main sendiri gitu ya teman-teman. Apalagi mereka udah pada punya teman-teman masing-masing gitu, jadi dinikmatin aja selagi anak aku ini masih gelendotin aku, dan aku ngerjainnya sampai selesai, dan anak aku juga masih aman nangisnya, enggak yang nangis kejer gitu, aku biarin. Dan ini lanjut, aku mau ngegoreng cumi asinnya. Ini pakai minyak sisaan aku goreng ayam karena sayang ya, masih bagus. Terus juga aku cuma ngegoreng cumi asin ya, cuma buat aku aja, nggak apa-apa pakai minyak yang bekasan aku goreng ayam ya teman-teman. Apalagi harga minyak ini sekarang itu lagi naik ya teman-teman. Emang sih dari kemarin tuh harganya naik, tapi sekarang itu udah hampir mau 40.000 lagi, seperti kayak awal covid ya kalau nggak salah. Itu minyak nggak ada turunnya ya menurut aku. Kemarin tuh sempat turun dari harga 40 sampai ke 3.000, tapi sekarang udah naik lagi di atas 35 ya teman-teman. Semoga nanti harga yang sekarang ini lagi pada naik, nanti pada turun ya teman-teman. Dan di sini udah selesai aku ngegoreng cumi asinnya, lanjut mau tumis bumbu. Ini bumbunya itu cuma bawang merah, bawang putih, terus cabai rawit sama cabai keriting ya teman-teman. Di sini seperti biasa, sebelum minyaknya itu panas sudah aku masukin ya. Dan gak lupa aku pakai daun jeruk biar dia nggak bau amis dan biar tambah wangi dan sedap. Untuk bumbunya itu aku tambahin gula sedikit sama penyedap sedikit. Habis itu ditumis-tumis, masukin air. Habis itu masukin deh cumi asinnya, ditutup kayak diungkap gitu biar dia lebih meresap. Dan di sini lanjut aku mau makan uli ya teman-teman. Tadi aku ada beli uli di mamang-mamang yang lewat di sini. Ini harganya satu bungkus daun kayak gini 2.000 ya teman-teman. Jadi sekarang aku kalau misalkan mau makan uli, enggak yang namanya harus nunggu lebaran ya teman-teman, karena biasanya makan uli tuh nunggu lebaran dulu baru bisa makan uli. Tapi emang sebenarnya ada yang jual, tapi kalau di sini aku nggak tahu ya teman-teman di pasar itu ada apa enggak. Kalau di Tangerang itu biasanya ada tapi jarang. Dan kebetulan pas aku pindah kontrakan di sini itu ada yang jual keliling, masya Allah. Jadi aku bisa ngerasain makan uli lagi sebelum lebaran ya teman-teman. Dan anak-anak aku ini lumayan suka sama uli, apalagi anak aku yang kedua ini, dia tuh apa aja dimakan ya teman-teman. Dan untuk anak aku yang pertama dia nggak terlalu, tapi bisa dibilang suka juga, cuma nggak yang banyak-banyak banget gitu ya teman-teman. Dan di sini aku cuma beli satu potong kayak gini, satu bungkus kayak gini. Aku kira anak-anak aku itu bakalan nggak suka, tapi ternyata malah mereka pada suka ya teman-teman. Dan di sini cumi asinnya itu masih sisa banyak, aku udah pada makan semua. Dan ini nasi juga masya Allah udah sisa banyak juga ya. Jadi ini mungkin besok bakalan aku bikin nasi goreng, ataupun kalau misalkan enggak bikin nasi goreng ya aku kukus aja buat makan siang besok biar enggak mubazir ya teman-teman. Dan udah di akhir video aja nih ya. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku, semoga video aku bermanfaat. Wassalamualaikum.